Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, ahlan di sesi belajar bareng kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan belajar bareng tentang ini ya, tasbih, khususnya syair-syair yang akan kita bahas ya. Bersama pemateri kita ini Ahli Wahyu. Jadi ini santai aja ya, jadi teman-teman nanti kalau ada yang nggak paham saat diskusi atau saat dijelaskan sama Wahyu, langsung aja tanya atau apa nggak apa-apa di setelah, jadi santai betul. aja. Ini Jadi nggak usah malu. Ya, jadi ini kita belajar bareng gitu ya. Oke, mungkin langsung aja kepada Ahli Wahyu, dipersilahkan. Oke, jadi yang akan kita bahas kali ini itu adalah syair yang biru, Al-Mawadid Dirasi ya. Nah, teman-teman udah buka belum yang itu? Disiapin penanya. Jadi kita kali ini fokus nentuin rukun-rukunnya deh, karena itu ya yang sering menjadi rancu. Udah siap ya semuanya? Siap. Oke. Bentar. Syair yang pertama, qala al-ma'arri fil madih. Anta kasyamsi fid diya'i wa in jawasta kiwana fi uluwil makan. Engkau seperti matahari dalam sinaranmu, bahkan engkau melampaui Saturnus. Kiwan itu artinya Saturnus dalam ketinggianmu. Nah, jadi yang tasbihnya di sini adalah anta kasyamsi fil diya. Nah, kita tentukan rukunnya. Anta di situ musyabbah, kaf ada tasbih, asyamsi musyabbah bi, ad-diya wajhu syabah. Jadi di sini penyair menyerumpamakan orang yang ia puji seperti matahari dalam cahayanya, seolah berkilau seperti itu. Nah, ini tasbih apa? Klasifikasinya adalah tasbih mursal mufassal, karena semua adat-adatnya lengkap semua ya. Apakah ada pertanyaan? Yang nomor 1. Lanjut ya, berarti satu orang konfir dong, biar jelas. Nggak ada, insya Allah. Oke, lanjut. Jelas. Wa qala akhar anta kallaiti fi syaja'ati wal iqdam was sayfi fi qir'il khutub. Engkau seperti singa dalam keberanian dan keteguhan, dan seperti pedang dalam menghadapi bahaya. Nah, jadi di sini ada dua tasbih nih. Langsung aja kita tentukan. Anta di situ musyabbah, kaf ada tasbih, al-laifi musyabbah bi, asyaja'ah wal iqdam itu adalah wajhu syabah. Nah, itu tasbih yang pertama. Diulang lagi, yang tasbih pertama, anta musyabbah, kaf adat, al-laisi musyabbah bi, as-suja'ah wal iqdam adalah wajah syabahnya. Jadi wajah syabahnya ada dua, yaitu seperti keberanian, dalam keberanian dan keteguhan. Nah, itu tasbih yang pertama. Tasbih yang kedua, wasayfi fikir il khutub. Nah, musyabbahnya masih yang sama tuh, anta. Jadi takdirnya wa anta as-sayf fikir il khutub. Wa anta kas-sayfi fikir il khutub. Nah, musyabbahnya anta, kafnya adat, as-sayfi musyabbah bi, kir il khutub, wajhu syabah. Oke, jelas ya? Lanjut. Ka'anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqqatin fiha nasimus sabah. Seakan-akan budi pekertinya dalam kelembutan bagai semilir angin pagi. Nah, di sini ka'anna ada tasbih, akhlaqaka musyabbah, lutfiha wa riqqatin. Nah, di situ wajah sabahnya tuh, lutfiha wa riqqatin. Itu wajah sabahnya. Nasimus sabah adalah musyabbah bihnya. Diulang lagi, ka'anna di situ adalah adat, akhlaqaka musyabbah, lutfiha wa riqqatin, wajhu syabah. Terus nasimus sabah adalah musyabbah bi. Nah, ini jenis tasbihnya apa? Mursal, mufassal. Yang nomor 2 tadi juga mursal mufassal ya, karena adatnya lengkap semua. Jelas ya? Jelas. Oke, lanjut. Yang keempat, ka'annamal ma'u fi safa'in wa qad jarada ibul lujaini.
seakan-akan air dalam kejernihannya adalah perak cair yang mengalir, dhaibul lujaim. Nah, di sini ka'annama ada tuh tasbih, alma musyabbah, sofain wajhu syabah. Dhaibul lujaini adalah musyabbah bi. Nah, ini jenis tasbihnya apa? Tasbihnya mursal mufassal. Jelas? Jelas. Lanjut. Yang kelima. Ana kalma'i in raditu sofaan wa idza ma sakhittu kuntu lahiba. Aku bagai air jika ridho, yaitu aku bagai air jika ridho jernih, dan jika aku murka aku menjadi api yang menyala. Nah, di sini kita lihat anak di situ musyabbah. Terus kaf ada tasbih, alma di situ adalah musyabbah bih. Terus wajah syabahnya adalah sofaan. Nah, itu di sini ada dua tasbih nih. Tasbih pertama ana kalma'i in raditu sofaan. Diulang lagi, ana di situ musyabbah, kaf ada tasbih, alma di situ musyabbah bi, sofain wajhu syabah. Nah, ini yang pertama ini jenis tasbihnya ini jenis tasbihnya yang pertama adalah tasbih mursal mufassal karena lengkap. Nah, di sini ada tasbih yang kedua nih. Wa qad jara dhaibul lujaini. Wa qad jara dhaibul lujaini. Nah, ada tasbih kedua. Musyabbahnya di situ ana. Kan tadi dia ngejelasin ya, tapi ketika aku marah, aku itu seperti api. Nah, musyabbahnya masih sama tuh, ana. Musyabbah binya apa? Lahiba di situ tuh. Lahiba di situ adalah musyabbah bi. Nah, di sini ada nggak wajah syabahnya? Nggak ada. Nggak ada wajah syabahnya ya. Terus adatnya juga nggak ada. Maka ini dikatakan tasbih baligh yang kedua. Nah, kira-kira apa nih wajah syabahnya? Kan kemarin kita udah dikasih tahu sama Pak Fudoili bahwasannya syarat untuk menentukan wajah syabah itu adalah sifat di wajah syabah itu harus melampaui sifat di musyabbah bih. Itu syaratnya. Dan harus sifat wajah syabah itu harus mengikat dua torof, baik itu dari segi sifatnya maupun fisiknya. Nah, kita lihat kan ini berupa sifat ya. Nah, di sini wajah syabahnya yang kedua ya, itu tuh apa kira-kira menurut teman? Kalau Sama-sama tadi kan menakutkan, mengerikan. kalau tadi kan yang pertama dia bilang dia mirip air. Nah, fi sofain, dia nentukan wajah syabahnya di situ sofa, jernih. Nah, kalau wajah syabah yang ini yang kedua kira-kira apa? Menghancurkan tadi. Menakutkan. Kalau di sini ya, asyiddatu wal ihlak, keras dan menghancurkan kalau di sini. Jadi balik ke teman-teman lagi ya. Cuman kalau di sini asyiddatu wal ihlak. Di sini kan gue pakai bantuan GPT ya. Terus gue masukin nih promnya buat nentuin wajah syabah. Dengan syarat-syarat yang udah dikasih tahu Pak Fudaili kemarin. Nah, dikasih tahu wajah syabahnya asyiddatu wal ihlak, keras dan menghancurkan. Jadi yang nomor 5 ini ada dua tasbih. Yang tasbih pertamanya itu mursal mufassal, yang kedua baligh. Udah jelas ya yang ini? Apa masih ragu? Teman-teman, apakah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Nomor 5. Jelas. Oke, lanjut. Yang keenam, sirna filailin bahimin ka'annahu al-bahru zalaman wa irhaban. Kami berjalan dalam malam yang gelap, seakan malam itu adalah lautan dalam kegelapannya dan kengeriannya. Oke, diulang lagi. Kami berjalan di malam yang gelap, seakan ia lautan dalam kegelapan dan kengeriannya. Jadi maksudnya penyair ini dia mengatakan
kami berjalan di malam yang gelap. Nah, dia mengumpamakan malam yang gelap itu seperti lautan. Bayangin nih, lautan itu kan udah gelap terus ngeri karena dalam gitu ya, hitam bentukannya. Kayak gitu. Nah, kita tentuin di sini rukun tasbihnya. Musyabahnya di sini adalah lailin bahim. Diulang lagi, musyabahnya adalah lailin bahim. Dia yang diserupakan. Nah, ka'annahu ada tu tasbih, ka'annanya ada tu tasbih, al-bahru di situ adalah musyabbah bih. Nah, jadi malam yang gelap itu diumpamakan seperti lautan. Terus zolaman wa irhaban apa? Zolaman wa irhaban adalah wajhu syabah. Ini tasbihnya apa? Mursal, mufasol. Udah jelas ya? Iya. Lanjut, yang nomor 7. Qala Ibnu Rumi fi ta'siri ghina'i mughannin. Telah berkata Ibnu Rumi dalam tentang efek yang sangat dahsyat dari nyanyian si penyanyi. Faka'anna ladzata sautihi wa dabibaha sinatun tamasya fi mafasili nu'asin. Seakan-akan kenikmatan suaranya itu bagaikan kantuk lembut yang merayap di persendian pendengarnya. Nah, ini kan mungkin agak sulit dipahami ya. Coba kita ulang lagi. Nah, seakan-akan kenikmatan suara si penyanyi nih bagaikan kantuk ringan. Sinatun itu artinya adalah kantuk ringan. Yang dimana kantuk ringan itu seolah-olah berjalan di sendi-sendi badan. Misalnya teman-teman nih ketika ngantuk ringan itu pasti kerasa berat banget ya di badan itu kan. Kayak kerasa kok enak banget gitu. Kayak berjalan kantuknya di sendi-sendi, lemes. Nah, kayak gitulah dia mengumpamakan suara si penyanyi itu seperti kantuk ringan yang berjalan di rongga-rongga sendi. Nah, kita lihat di sini. Kalau menurut teman-teman ini tasbih biasa atau gimana? Yang dibandingkan di sini syai'un mufrad atau syai'un murakkab? Kira-kira nih, coba kajiannya terbuka aja ya. Sebenarnya diharapkan buat lebih aktif berdiskusi gitu, interaktif. Ini mursal mufasol atau masuk ke dalam maknawi gitu kira-kira. Nah, ini tuh tasbih biasa. Kenapa dikatakan tasbih biasa? Karena yang dibandingkan ini masih syai'un mufrad. Coba kita lihat ya. Ka'anna di situ ada tuh tasbih lazzata sautihi wa dabibaha. Nah, diulang lagi. Lazzata sautihi wa dabibaha di situ adalah musyabbah. Jadi apa yang diserumpamakan? Nah, yang diserumpamakan itu kan suara si penyanyi dan dentingnya. Nah, jadi musyabahnya lazzata sautihi wa dabibaha. Sinatun musyabbah bih. Nah, kebetulan di sini wajah syabahnya nggak disebutkan secara eksplisit. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah ada pendapat atau gimana? Ayu mungkin? Belum paham. Oke. Belum pahamnya dari awalnya ya gitu ya? Ya, coba diulang lagi. Nah, jadi kan di sini Ibnu Rumi di situ dia mensifati nyanyiannya si penyanyi, suaranya. Ibnu Rumi berkata dalam efek nyanyian seorang penyanyi. Faka'anna ladzata sautihi wa dabibaha sinatun tamasya fi mafasili nu'asin. Seolah-olah ladzata sautihi wa dabibaha, kenikmatan suaranya sinatun seperti kantuk ringan yang mana suaranya itu tamasya fi mafasili na'as, merambat pada sendi-sendi badan. Nah, kan teman-teman tahu ya, kalau misalnya teman-teman merasakan kantuk ringan nih, pasti rasanya lemes kan? Nah, seperti itulah Ibnu Rumi mensifati suara si penyanyi.
Nah, sekarang kita lihat nih dari segi rukunnya. Nah, kenapa ini nggak dikatakan tasbih tamsil? Ini merupakan tasbih biasa. Karena yang dibandingkan masih sesuatu yang tunggal, bukan sebuah kejadian kompleks gitu. Kalau tasbih, kenapa? Kalau tasbih tamsil kan itu kejadian kompleks A dengan B ya gitu ya. Tapi ini syai'un mufrad dengan syai'un mufrad. Kita lihat musyabahnya apa di sini. Lazata sautihi wadabibaha. Nah, dibandingkan dengan diserumpamakan dengan apa? Keindahan suaranya itu dengan kantuk ringan, sinatun. Jadi sinatun di situ musyabah bi. Nah, wajah syabahnya di sini kira-kira apa? Coba. Nah, Perasaan nyaman dan kenikmatan yang hadir. hmm. Al-hadi. Ketenangan. Hmm. Al-hadi yaitu adalah perasaan yang menenangkan jiwa. Ini kalau nggak salah ada nih penjelasannya di Balaghah Wadihah, dan memang wajah syabahnya nggak disebutkan secara eksplisit, teman-teman. Adapun tamasya fi mafasilin nu'as, nah itu mungkin teman-teman nganggapnya ya kalimat itu tuh merupakan kayak seolah-olah dengan adanya kalimat itu tuh itu jadi tasbih tamsil. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena itu sebagai penjelas dari si musyabah bihnya. Kayak gimana sih kantuk ringan itu, kata dia. Kantuk ringan itu kayak kantuk yang berjalan nih di sendi-sendi badan. Makanya tamasya fi mafasilin nu'as itu hanya kalimat penjelas dari si musyabah bi gitu. Ini bagian materinya di mana ya kalau di Balaghah Wadihah? Bagian kedua. Aksamu tasbih. Aqsamut tasbih ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini penjelasannya walakinnahu, ini di halaman 29 nih, kalau teman-teman mau buka Balaghah Wadihah, saya bacakan aja. Walakinnahu lam yuzkar wajhu syabah mu'tamidan, tapi tidak disebutkan wajah syabah secara sengaja. Ala annaka tastati'u idrakahu binafsik, dengan tujuan apa? Supaya engkau bisa menangkapnya dengan dirimu sendiri. Nah, di sini dijelaskan wa huwa al-irtiyah wa talazus fil halaini. Yaitu ada irtiyah itu apa? Perasaan yang enak, enjoy, dan talazus, perasaan hadi, perasaan tenang. Di sini disebutin nih di Balaghah Wadihah, wajah syabahnya adalah al-irtiyah wa talazzuz, yaitu adalah enjoy dan kenyamanan, perasaan tenang. Jadi udah jelas ya yang ini ya. Dari segi rukunya deh, udah jelas belum? Jelas. Jelas ya. Jadi apa nih bentuk tasbihnya di sini? Kan tadi udah dijelasin ya kemarin ya, kalau yang ikuti kajian, bahwasannya walaupun ada wajah syabah, tapi bentuknya bukan secara lafzi, bukan secara sorry, bukan bentuknya eksplisit, maka itu tetap dihukumi mujmal. Jadi di sini adalah tasbih Mursal mujmal. ya, mursal, mujmal. Lanjut ya. Terus yang ke-8, waqala Ibnul Mu'taz wa ka'anna syamsa al-munirata dinarun jalathu hadaidud darrab. Ia seolah-olah matahari yang berkilau, dinarun. Ia adalah matahari yang berkilau, sorry. Wa ka'anna asyamsa al-munirah dinarun jalathu hadaidud darrab. Dan matahari yang bersinar itu bagaikan dinar yang dipoles oleh pandai besi. Nah, mungkin ini agak sulit dipahami ya kalau secara konteks. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau dinar itu kan bentuknya bulat. Nah, bulat. Terus bayangin nih, yang ngebuat dinar itu adalah pandai besi, yang dimana ketika dia baru terbentuk itu bentuknya bulat, sangat sangat bulat, terus sangat kuning, isfiror. Nah, dan juga panas. Nah, kayak gitu tuh bentuknya. Yang dibentuk oleh pandai besi. Kita lihat lagi, dan matahari yang bersinar itu bagaikan dinar yang dipoles oleh pandai besi. Jadi udah paham ya maknanya ya di sini ya. Jadi penyair itu menyerumpamakan matahari yang bersinar itu seperti dinar, yang mana dinarnya baru ditempa oleh pandai besi. Pokoknya dinarnya bagus banget deh bentuknya, bulatnya sempurna, terus sangat kuning,
Terus kalau dinar itu baru selesai kan dia panas ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kita lihat nih di sini nih. Kita tentukan ka'anna di situ adalah ada tasbih, asyamsa al-munirah di situ musyabbah, dinarun musyabbah bi. Nah, ada nggak disebutin wajah syabahnya di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau di Ada. nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Nah, di sini dijelaskan kalau di balaghah wadihah dikatakan walam yuzkar wajhu syabahi aidan wa huwa al-isfirar wal barik, yaitu adalah kuning dan mengkilat. Itu wajah syabahnya teman-teman, yaitu kuning dan mengkilat. Al-isfirar wal barik. Nah, jadi di sini tasbihnya adalah tasbih mursal mujmal. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, lanjut ya. Al-jawadu fi sur'ati barkun khatifun. Kuda itu dalam kecepatannya laksana kilat. Kuda itu seperti kilat yang menyambar dalam kecepatannya. Nah, ini udah bisa pahamin ya, secara konteks udah jelas. Kita tentukan al-jawad di sini musyabbah, as-sur'ah di situ wajhu syabah, barkun khatifun itu adalah musyabbah bih. Jadi musyabbah bihnya barkun khatifun, kilat yang menyambar. Bayangin nih, dia penyairnya itu menyerumpamakan kecepatan si kuda itu seperti kilat yang menyambar, kenceng banget gitu. Nah, di sini apa yang nggak ada nih dari rukun-rukun tasbihnya? Ada tasbih. Nah, jadi dikatakan ini adalah tasbih muakkad mufassal. Oke, lanjut. Anta najmun fi rif'atin wa diya'in tajtalikal uyunu syarqan wa gharban. Engkau bintang yang tinggi lagi bercahaya, yang mana mata-mata memandangmu dari ufuk timur hingga ufuk barat. Diulang lagi. Engkau bagaikan bintang yang tinggi lagi bercahaya, yang mana mata-mata memandangmu dari ufuk timur hingga ufuk barat. Nah, kira-kira nih, ini langsung aja ya, ini tuh bukan tasbih tamsil. Jangan karena ada tajtali kal uyun syarqan wa gharban itu membuat teman terdistract. Nah, ini yang bagian tasbihnya anta najmun fi rif'atin wa bi'in aja. Anta di situ musyabbah, najmunnya musyabbah bi, rif'atin wa bi'in adalah wajhu syabah. Nah, apa yang nggak ada di sini? Yang nggak ada di sini adalah ada tasbih. Ada tasbih. Mu'akkad, berarti apa? Mu'akkad, mufassal. Nah, sedikit insight ya. Kenapa apa maknanya jika ada tasbih itu dihapuskan? Jadi ketika ada tasbih itu dihapuskan, musyabbah bih itu menjadi identik. Maknanya udah makna identik lagi. Contohnya nih kita bilang anti komarun dengan anti kalkomar kemarin ya. Nah, kalau anti kalkomar itu engkau seperti bulan, tapi nggak sepenuhnya seperti bulan. Tapi kalau anti komarun, di situ kan ada tasbihnya dihapusin ya. Berarti maknanya udah makna identik di situ. Benar-benar seperti bulan, seperti itu. Lanjut, yang ke-11. Wa qala al-mutanabbi wa qad i'tazama Saifud Daulah safaron. Telah berkata Mutanabbi ketika Saifud Daulah hendak berpergian. Aina azma'ta ayyuhadzal humam nahnu nabturuba wa antal ghamam. Nah, jadi itu di sini Mutanabbi berkata ke Saifud Daulah ketika Saifud Daulah itu mau berpergian. Kemana engkau akan hendak berangkat? Wahai awan-awan agung. Nahnu nabturuba wa antal ghamam. Kami itu bagai tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi, sedangkan engkau adalah awan penuduhnya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau terjemahan kan itu tergantung kita ya, mau terjemahin gimana. Mungkin di terjemahan Bapak beda, di terjemahan gue juga beda. Tapi yang penting maknanya sama. Diulang lagi, kemana engkau akan berpergian, wahai pemimpin yang melindungi kami?
kami itu layaknya tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi dan engkau adalah awan yang mengandung hujan. Nah, jadi kayak gini nih analoginya ya. Bayangin nih di dataran tinggi ada tumbuhan, tanaman-tanaman. Nah, mereka bisa tumbuh berkembang dari apa? Cuman dari hujan kan mereka berkembangnya. Seperti itulah kira-kira analoginya. Nah, jadi di sini tasbihnya itu dimulai dari ini nih. Nahnu nabturuba wa antal ghamam. Nah, ini nih tasbihnya bagus banget. Citra retorisnya tinggi. Kenapa bisa dikatakan gitu? Karena di sini balik. Kita lihat ada dua tasbih di sini. Yang pertama, nahnu nabturuba. Nahnu di situ musyabbah, nabturuba musyabbah bi. Itu tasbih yang pertama. Jadi tasbih yang pertama adalah tasbih balik. Terus yang kedua, anta musyabbah, al-ghamam musyabbah bi. Apakah sudah jelas tasbih yang ini? Jelas. Jelas ya. Teman-teman kalau yang mau ditanyain, nggak apa-apa. Atau dari penjelasan gue yang kurang jelas gitu. Terus yang kedua, an-nashru miskun wal wujuhu dananiru wa atraful akafu anamu. Nah, kalau di terjemahan teman-teman gimana tuh? Mungkin ada yang mau bacain ya? Atau dari sini aja deh. An-nashru miskun. Apa di situ? An-nashru ki. Nah, aroma tubuh itu seperti kasturi dan wajah-wajah itu seperti dinar dan atraful akaf dan ujung-ujung telapak tangan itu seperti anggur ranum ya. Seperti kapas putih. Ada nggak teman-teman yang bisa bacain artinya? Soalnya terjemahannya beda-beda gitu. Aku. Ya, coba. Aroma tubuh adalah kasturi. Wajah-wajah bagaikan dinar emas. Dan ujung-ujung telapak tangan seperti kapas putih yang lembut. Oke. Yang penting di sini ada 3 tasbih. Kita lihat an-nasru di situ musyabbah, miskun musyabbah bi. Nah, itu tasbih yang pertama tasbih apa? Tasbih balik. Terus yang kedua wujuh musyabbah dan nanir musyabbah bi. Jadi yang kedua tasbih balik. Terus yang di sini atraful akaf di situ musyabbah anamu musyabbah bi. Yang ketiga juga tasbih balik. Nah, kira-kira nih apa wajah syabahnya? Kalau misalnya ditanya wajah syabahnya. Nah, itu balik lagi ke persepsi teman-teman ya. Kalau di sini, gua nentuinnya yang tasbih pertama itu wajah syabahnya adalah at-tibu. Itu dari sisi harumnya. Yang tasbih pertama ya, diulang lagi. Wajah syabahnya, kalau menurut gua itu at-tib, itu harum. Terus yang tasbih kedua itu adalah al-lam'an, ad-diya, silau, sinaran. Tasbih yang kedua, wajah syabahnya adalah dalam sinaran. Jadi dia seolah-olah mengatakan wajahnya itu sangat berkilau gitu. Jadi cocok aja jika dikatakan wajah syabahnya adalah al-lam'an, yang artinya adalah silau. Terus yang ketiga itu wajah syabahnya adalah an-nu'umah, kelembutan. Apakah jelas yang ini wajah syabahnya? Jelas. Oke, yang 11 tadi belum ditentuin ya wajah syabahnya ya? Yang 11 belum. Belum. Nah, kalau yang 11 itu kalau menurut gua nih di sini adalah kemuliaan yang menghidupi dan memberi rahmat. Al-ihsan wal inma. Dan ini kalau menurut gua cocok. Kenapa? Karena di sini kan dikatakan ya wajah syabahnya adalah kemuliaan yang menghidupi dan memberi rahmat. Seperti itulah bentuknya Saifud Daulah kepada kaumnya. Kan dikatakan ya, kemana engkau akan berpergian? Wahai Tuhan yang melindungi kami. Al-humam itu bisa diartikan kira-kira seperti itu. Nahnu nabturuba wa antal ghamam. Kami itu seperti tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi dan engkau adalah awannya. Maka cocok aja jika dikatakan wajah syabahnya adalah kemuliaan yang menghidupi dan memberi rahmat. Kalau di sini wajah syabahnya al-ihsan wal inma'u. Inma dari kata an ma'ayun yu inma.
Mungkin ada dari teman-teman yang mau berpendapat wajah syabah yang lebih bagus, atau bisa kita lanjut aja kali ya. Lanjut ya yuk, yang ke-13. Nomor ini tadi Wahyu 11 itu berarti berapa? Ada berapa tasbih itu? Yang 11. Aina azma'ta tadi. Itu satu doang. Dua doang. Nahnu nabturuba wa antal ghamam. Itu doang. Dua-duanya balik di situ. Nahnu nabturuba wa antal ghamam. Ini materi yang mana nih, Ki? Di Balagh Hadiah. Iya, 11. Masih Aksam. Coba kita lihat ya. Kita lihat nih di Balagh Hadiah nih biar jelas. Bentar. Nah, gue bacain ya. Wa fil mithalis sabi' yas'alul mutanabbi mamduhahu fi tadhahurin bidz'ri wal hala'i qailan aina taqsud wa kaifa tarhal anna. Nah, di sini di yas'alul mutanabbi mamduhahu. Nah, mutanabbi bertanya kepada mamduhnya, orang yang ia puji, yaitu adalah Saifud Daulah. Dan mutanabbi berkata, kemana yang engkau tuju? Dan bagaimana engkau bisa pergi dari kami? Nahnu la na'ishu illa bika. Kami itu tidak bisa hidup tanpa engkau. Li'annaka kal ghamam alladhi yuhyil ardo ba'da mautiha. Karena engkau itu seperti awan yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Wa nahnu kannabatil ladzi la hayata lahu bighairil ghamam. Dan kami itu seperti tumbuhan yang tidak ada kehidupan tanpa awan yang menurunkan hujan. Nah, kira-kira itu penjelasannya. Di sini penjelasan dari syair yang itu cuma segitu. Berarti di situ yang tasbihnya adalah nahnu nabturuba wa antal ghamam. Yuk, udah jelas yuk? Ya, jelas. Lanjut. Udah. Qalal Buhturi huwa bahrus samahi wal judi fasdat minhu qurba tasdat minal faqri bu'da. Nah, ini nih yang 13 nih. Dia adalah lautan kemurahan dan kebaikan. Dekatilah dia, engkau akan temukan kemiskinan menjauh darimu. Nah, jadi maksudnya nih, dia bilang nih, lu deketin dia, dia tuh orangnya baik gitu. Pasti kemiskinan dari diri lu itu pergi. Yang artinya ya udah, dia nggak miskin lagi karena dia bilang nih, kalau dideketin orang itu karena dia dermawan, baik gitu loh. Gimana ya? Huwa bahrus samahi wal judi fasdat minhu qurba tasdat minal fakri bu'da. Ia adalah lautan huwa bahrus samahi wal judi. Ia adalah lautan yang limpah lagi dermawan. Fasdat minhu qurba tasdat minal fakri bu'da. Engkau dekatilah dia, maka engkau akan temukan kemiskinan menjauhi dirimu. Nah, tapi di sini nih yang tasbihnya huwa bahrus samahi wal judi. Itu doang. Adapun fasdat minhu qurba wa tasdat minal fakri bu'da itu sebagai kalimat penjelas doang. Huwa di situ musyabbah, bahrus samahi wal judi adalah musyabbah bi. Oke. Jadi itu tasbih baligh. Nah, kira-kira apa nih wajah syabahnya? Apa kira-kira? Nah, kalau di sini tuh keluasan pemberian. Ya kan di sini kan dia menyerumpamakan kan seperti lautan, yang dimana lautan itu kan luas. Nah, makanya cocok aja ketika dia katakan wajah syabahnya adalah keluasan pemberian. Gitu. Apakah teman-teman setuju dengan wajah syabah ini? Setuju. Nah, ini tasbihnya, tasbih balik ya.
Oke, lanjut. Wa qala Umrul Qais, telah berkata Amrul Qais, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humum liyabtali. Dan malam seperti ombak lautan yang menyingkap tabir-tabir kegelapannya, dibebani aneka kesedihan yang hendak kuenyahkan. Oke, diulang lagi. Di situ penyair mengatakan, apa yang ia serumpamakan, yaitu adalah malam. Malam itu seperti dan malam yang menurunkan tirainya, dan malam itu laksana ombak lautan yang menurunkan tirainya, alayya bi anwa'il humum liyabtali, dengan berbagai kesusahan mengujiku. Kira-kira gimana ya cara memahaminya? Tapi kita kaji dulu deh rukunnya. Jadi kan di sini yang musyabahnya itu adalah lailin. Lailin di situ musyabah, kaf, adat, tasbih, maujil bahri, musyabah bih. Nah, kan di sini nggak ada wajah syabahnya ya. Coba kita baca bareng-bareng deh artinya. Yuk, coba baca yuk artinya yuk. Atau teman-teman coba minta tolong bacain artinya. Gelombang lautan menurunkan kiranya padaku dengan berbagai jenis kesedihan untuk menyuci. Ya, dan malam itu seperti ombak lautan yang menyingkap tabir kegelapannya, dibebani antara kesedihan yang hendak mengujiku. Ini agak sulit ya dipahamin ya share-nya. Bentar. Dan malam yang menurunkan tirainya kepadaku laksana gelombang laut dengan berbagai macam kesusahan yang mengujiku. Nah, kalau menurut gue nih di sini tuh penyair menggambarkan malam itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sesak, seakan-akan ombak lautan nih, ombak lautan tuh tinggi, gelap gitu. Nah, lalu malam itu menjatuhkan tirai-tirainya ke dirinya, seolah-olah dia diserang nih berbagai kesedihan sama kekhawatiran. Jadi maksudnya itu malam itu datang bukan hanya gelapnya doang yang dia dapetin, tapi ujian batinnya berat juga gitu. Sulit ya dipahami ya? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Dalam posisi yang lagi Berarti tadi wajah syabahnya apa, Wahyu? Nah, di sini kan wajah syabahnya nggak disebutin ya. Nah, wajah syabahnya di sini adalah keadaan yang menyelimuti dengan dahsyat dan menakutkan. Jadi kayak gini loh, inti dari syair itu ya, dia nggak bilang nih malam itu cuma gelap doang, tapi malam itu seperti menggambarkan kesedihan dirinya gitu, seolah-olah dia dibebani beban yang berat kayak gitu. Jadi wajah syabahnya adalah keadaan menyelimuti yang dahsyat lagi menakutkan. Nah, karena malamnya itu secara fisik gak bergelombang, tapi menakutkan, terus menekankan batin, terus juga kayak menyelimuti dia loh, seakan-akan beban hidup dia tuh banyak gitu. Suram. Apakah teman-teman setuju kira-kira wajah syabahnya ini? Setuju. Nah, di sini kan wajah syabahnya nggak disebutin dengan zohir ya. Berarti di sini adalah apa nih? Mursal, mujmal. Kalau teman-teman masih bingung gitu ya, boleh ditanya aja ya, angkat tangan atau gimana gitu. Maaf, boleh diulang lagi nggak maksud dari syairnya apa? Oke. Diulang lagi ya makna syairnya ya. Emang agak sulit nih dipahami nih. Kita lihat dulu artinya. Walailin kamu bahri arkhosudulahu.
Dan malam yang menurunkan tirainya kepadaku laksana gelombang laut. Alayya bi anwa'il humum liyabtali, dengan berbagai macam kesusahan untuk mengujiku. Nah, jadi di sini tuh penyair menggambarkan malam nih sebagai sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah malam itu diselimuti dengan ombak laut yang tinggi, gelap. Terus malam itu tuh ngejatuhin tirai kegelapan ke diri si penyair ini. Seolah-olah ia diserang nih dengan berbagai kesedihan sama kekhawatiran. Kayak banyak beban hidup deh gitu. Jadi malam itu tuh bukan hanya malam yang gelap doang dia dapetin, tapi dia juga dapetin ujian batin yang sangat berat. Iya, itu dia ngegambarin kondisi dirinya loh gitu. Dia ngeliat malam tuh bukan malam yang gelap doang intinya, tapi dia ngeliat malam tuh kayak diselimuti sama ombak-ombak yang gelap, tinggi gitu. Itu kayak ngegambarin suasana hati dirinya, bahwasanya dia tuh lagi dibebani ujian batin yang berat loh gitu. Iya, jadi istilahnya malam itu waktunya overthinking lah. Overthinking ya. Kalau siang-siang kan enak, cerah bawaannya. Ya, tenang. atur dah. Kalau malam itu kayak gitu. Oke. Malam rawan. Apa? Yuk, Enggak lanjut. waktu rawan. Lanjut. Ya, Judul ini udah lagu jelas kan. ya. Diulang lagi, berarti wajah syabahnya di sini adalah keadaan menyelimuti dengan dahsyat dan menakutkan. Asyumul wal ihatoh. Oke, lanjut. Yang nomor 16. Wal ma'u. Sebentar. Wal ma'u yafsilu baina raudi wal ma'u yafsilu baina raudi zahri fi syattaini fasla kabisatin wasyin terrodat aidil quyun alaihi nasla. Diulang lagi. Wal ma'u yafsilu baina raudi zahri fi syattaini fasla, dan air memisahkan taman bunga di kedua tepian. Kabisatin wasyin terrodat aidil quyun alaihi nasla. Lalu tangan awan menghunuskan pedang di atasnya. Nah, ini pasti nih, pas belajar ini sama Pak Musan pasti bingung ya? Kayak nggak sulit buat ngebayanginnya gitu. Kita baca ya. Dan air memisahkan antara dua taman di tepi sungai, membentang di antara keduanya bagaikan kain. Kalau di sini apa nih? Bagaikan kain yang bersulam dirajut dengan tangan tukang pandai besi dengan mata pisau. Nah, jadi bayangin nih teman-teman, yang musyabahnya dulu deh, bayangin bentuknya gimana. Bayangin nih, ada dua taman, tapi dipisahin sama air. Nah, itu musyabahnya tuh. Ada dua taman yang indah nih, dia dipisahin dengan air. Tuh, itu musyabahnya. Lalu musyabahnya gimana? Teman-teman bayangin, bentukannya itu seperti kain yang disulam itu kan indah ya bentukannya. Terus ada pedang nih, pedang yang sangat mengkilau, yang membagi antara kedua kain yang disulam gitu. Seakan-akan kain yang disulam itu terpisah dengan pedang tadi. Sama kayak bentukannya tuh, kayak taman yang indah tadi, kan terbagi ya, terbagi dua dengan air tadi tuh. Nah, musyabahnya itu, teman-teman bayangin, ada kain yang udah disulam, itu kan bentukannya indah tuh. Nah, terus di tengah-tengahnya itu ada pisau yang membelah, yang membagi dua kain yang disulam itu. Udah kebayang nggak kira-kira? Belum. Nah, diulang lagi ya. Wal ma'u yafsilu baina raudiz zuhri fasla. Itunya dulu deh yang dipahamin. Dan air memisahkan antara dua taman di tepi sungai. Nah, dan air memisahkan antara dua taman di tepi sungai. Teman-teman bayangin nih, di sini ada dua taman. Nah, yang membagi taman itu apa? Ada air yang memisahin. Kebayang nggak? Yuk.
Iya, kebayang. Kebayang. Nah, kabisatin wasyin jarodat aidil kuyun alaihi naslas. Nah, diumpamakan dengan apa? Dua taman yang dipisah dengan air tadi itu diumpamakan dengan kain nih. Kain yang udah disulam kan itu bentukannya bagus ya. Seperti taman tadi deh bentukannya gitu, indah. Nah, yang membagi kain yang disulam tadi itu pedang yang dibentuk tukang pandai besi gitu. Saking bagusnya lah pedang itu gitu. Kebayang nggak kira-kira tuh? Belum Kebayang. kalau yang pedang. Tahu nggak kain yang disulam itu gimana bentukannya? Ya, tahu. Terus ada pedangnya itu maksudnya gimana? Iya, jadi pedang itu seolah-olah air tadi itu yang ngebelah dua taman gitu. Nah, tapi pedang ini dia ngebelah kain yang disulam itu gitu, paham nggak sih? Taman itu anggapannya kayak kain yang disulam. Nah, air itu anggapannya kayak pedang gitu. Sama-sama ngebagi dua gitu loh. Iya, iya. Heeh. Nah, kain sulam itu tuh bukan sulaman biasa, tapi nah gimana ya ngejelasinnya ya? Ya gitu deh, pokoknya deh. Kayak ini enggak sih, misalnya ada dua taman, terus di tengah-tengahnya tuh ada sungai. Nah, taman-tamannya itu hijau terus berbunga-bunga gitu ya? Iya, betul. Kayak gitu. Itu kan bentukan tamannya bagus ya. Terus ada air yang sungai nih, sungai yang ngebelah dua taman tadi. Nah, kayak gitu juga bentukannya kain yang udah disulam. Kain yang disulam itu saking bagusnya nih, kayak Menambah keindahan. gimana ya? Coba Nah, deh, gimana? anggap aja kainnya yang disulam tuh spray kita yang di atas kasur. Terus kita naruh pedang di atasnya gitu. Jadi kayak sama-sama kebelah kan gitu. Iya, Ada kayak gitu. iya gitu. Ya, Kalau paham. gini nih, bagus nih kata-kata GPT-nya nih, gue tanya. Yang buat teman-teman paham ya. Garis-garis aliran dari garis-garis ini nih, sulaman itu bagai guratan tajam pisau pada kain. Tambah bingung lagi gue. Ya udah gitu deh, kayak si Jalpa tadi deh. Kalau menurut gue ya, kira-kira kurang lebih deh. Teman-teman bayangin aja nih, di kasur gitu ya, pakai spray gitu kan. Nah, spray itu anggap aja tuh kain sulaman tuh yang bagus. Terus ada pedang yang ngebagi keduanya gitu. Paham nggak? Kayak gitu ya, Jal? Iya, paham. Ya, betul. Berarti wajah Shibunya apa? Nah, kita lihat nih, ini tuh namanya tasbih tamsil. Tampil. Kenapa dikatakan tasbih tamsil? Ya karena ini bukan membandingkan syai'un mufrad dengan syai'un mufrad, tapi kejadian kompleks dengan kejadian kompleks. Nah, kita lihat nih, di sini apa musyabahnya? Al-ma'u yafsilu baina rodi zuhri, itu tuh musyabahnya. Sungai yang ngebelah di antara dua taman. Yang ngebelah dua taman. Nah, di sini musyabah bihnya apa? Kasain wasyin jarodathu aidil kuyun. Seperti pedang yang memisah kain tenunan yang rapi. Tuh, itu musyababinya tuh. Kabisatin wasyin jarodat aidil kuyun, musyababinya. Seperti pedang yang memisah kain tenunan yang rapi gitu. Kebayang? Musyabahnya alma'u yafsilu baina raudi zuhri. Nah, musyabah bihnya itu tuh bisatin wasyin jarodat aidil kuyun. Pokoknya ya anggapannya kejadian kompleks gitu deh. Nah, di sini kan nggak ada ya, ada tasbihnya. Ada kaf. Di situ ada kaf, sorry. Kabisatin. Maka kaf di situ ada tasbih. Nah, sebagaimana yang dikatakan kemarin, mujmal itu, tasbih tamsil itu dihukumi tasbih mujmal. Walaupun memang kita bisa memahami wajah syabahnya dari sisi
konteksnya terhadap siyakul kalam, konteks kalimat. Kira-kira apa nih wajah syabahnya? Mau nanya, berarti tasbih tamsil itu pasti mujmal ya? Kalau mau diklasifikasikan lagi nih berdasarkan rukunnya ya. Iya, masuknya tasbih mujmal. Karena apa? Karena wajah syabahnya kan nggak itu ya, nggak eksplisit ya. Sedang gini deh teman-teman, kapan bisa kita mengatakan tasbih itu tasbih mufassal? Coba satu orang deh jawab deh. Kapan kita bisa mengatakan tasbih itu mufassal? Syarat tasbih dikatakan mufassal itu ketika rukunnya itu disebutkan dengan lafzi secara sorry, secara jelas. Adapun jika rukun itu tidak disebutkan dengan jelas, maka dia tidak bisa dikatakan tasbih mufassal seperti itu. Makanya ulama-ulama balaghah mengatakan bahwasanya tasbih tamsil itu pada dasarnya dihukumi tasbih mujmal seperti itu. Apakah yang bertanya tadi udah jelas? Udah, makasih. Oke, sama-sama. Yang ini bolanya dari Bapak apa sih? Salis ya? Oh ya, tamsil. Udah masuk tamsil sih dari nomor 13. Lanjut ya, yang ke-14 ya. Jadi nih, kira-kira apa nih wajah syabahnya nih menurut teman-teman? Keindahan. Nah, di sini nih, kita berpatokan ke Balaghah Wadihah ya. Wa hazihi suratu ma'khuzatun aw muntaza'atun min asya'i iddah. Diulang lagi. Fa wajhu syabahuna suratun la mufradun. Ketahuilah bahwasanya wajah syabah di sini merupakan suatu gambaran kompleks, bukanlah suatu hal yang tunggal. Wa hadhihi suratu ma'khuzatun aw muntaza'atun min asya'i iddatin. Nah, gambaran kompleks ini diambil dari susunan-susunan kejadian tadi, kejadian musyabah dan musyabah bih. Wasuratul mustarikah baina tarfaini hiya wujudu bayadin mustatilin haulahu ihdirar fihi alwanun mukhtalifah. Nah, ini nih teman-teman catat nih di sini nih wajah syabahnya. Nah, apa itu wajah syabahnya di antara dua torof tadi yaitu adalah wujudu bayadin mustatilin haulahu ihdirar fihi alwanun mukhtalifah. Adanya bentuk putih lagi panjang. Teman-teman bayangin nih, sungai itu kan warnanya putih ya. Sama kayak pedang tadi itu putih juga. Makanya dikatakan di sini wujudu bayadin mustatilin. Bentuk putih panjang haulahu ihdirar. Di sekitarnya itu berwarna hijau. Fihi alwanun mukhtalifah haulahu ihdirar, dan ada warna yang berwarna-warni gitu loh. Iya, perpaduan warna. Taman itu kan perpaduan warna ya. Dia memang hijau, tapi kan di situ ada tumbuhan-tumbuhan. Nah, sama kayak kain yang ditenun gitu, kain yang disulam, perpaduan warna. Diulang lagi ya. Di sini wajah syabahnya wujudu bayadin mustatilin. Adanya bentuk putih yang panjang. Kenapa bisa dikatakan bentuk putih yang panjang wajah syabahnya? Kita lihat sungai itu kan bentuknya warna putih. Iya kan? Pedang juga warnanya warna putih, juga panjang. Kayak gitu tuh. Jadi wajah syabahnya wujudu bayadin mustatilin haulahu ihdirar. Di sekitarannya itu ada warna hijau dan juga bercampur-campur warna lainnya. Seperti itu. Apakah udah jelas wajah syabahnya? Jelas. Nah, makanya nih, gua katain ya, sulit kan nentuin wajah syabah kan? Ya sulit jawabannya. Sulit. Tapi maksudnya gue bilang kemarin nih, pas kajian tadi malam ya, maksudnya nentuin sendiri itu, maksudnya nggak ada batasan tertentu sebenarnya dalam menentuin wajah syabah, cuman maksudnya dalam kata-katanya ya gitu ya. Cuman, betul kata Pak Fudaili, ada syarat yang harus meliputi wajah syabah, bahwasanya sifat di wajah syabah itu harus melampaui dari sifat musyabah bi, dan sifat dari wajah syabah itu harus sesuai dengan dua torof, mengikat, baik itu dari sifatnya maupun bentuknya, seperti itu. Lanjut. Wa qala al-mutanabbi fi sayfid daulah yahuzzu jayshu hawlaka janibaihi kama nafadat janahaiha al-uqab. Tentara berkobar. Bentar, sorry.
Pasukan, gimana nih artinya? Tentara berkobar di sekitarmu, laksana rawat di sekitarmu, janah haulaka janibaihi. Pasukan berkobar di sisi kiri dan sisi kananmu, gitu deh pemahaman konteksnya. Kama nafadat janahaihal uqab, sebagaimana raja wali yang mengibaskan kedua sayapnya. Nah, ini juga tasbih tamsil nih. Langsung aja ya, musyabahnya itu adalah pasukan yang berkobar di kedua sisi kiri dan sisi kanan. Itu musyabahnya. Terus musyababihnya apa? Nah, diumpamakan tuh tentara yang berkobar dari dua sisi itu seperti Raja Wali yang mengepakkan di sayapnya di dua sisi juga, sisi kiri dan sisi kanan, gitu. Derapnya pasukan itu diibaratkan kepakan Raja Wali. Kan bunyinya keras gitu ya. Raja Wali ketika mengepakkan sayapnya kan juga keras. Kira-kira seperti itu maknanya. Nah, di sini apa wajah syabahnya? Wajah syabahnya adalah al-quwatul harokah, yaitu adalah kekuatan gerak yang sangat dahsyat. Nah, di sini ada tasbihnya, itu kama. Apakah udah bisa dilanjut? Atau ada yang mau bertanya? Wahyu, Yo. kalau misalkan bisa nggak kalau kewibawaan seorang pemimpin, wajah syibahnya tuh kewibawaan seorang pemimpin dan ketangguhan pasukan. Kewibawaan seorang pemimpin dan juga ketangguhan seorang pasukan ya gitu ya. Iya, itu Nah, apa lebih ke makna di dalamnya gitu. Oke, sebentar. Kita ini kan diskusi ya. Kalau misalnya Jalfah bilang tadi kewibawaan pasukan, berarti itu lebih dominan ke musyabahnya dong, berarti wajah syabahnya lebih dominan, ya, dominan ke musyabahnya kan. Sedangkan dia kalau tasbih tamsil itu syarat wajah syabahnya harus memang meliputi keduanya, baik itu taraf musyabah maupun musyabah bi. Mungkin ada dari teman-teman nih yang ingin menyampaikan juga wajah syabahnya yang lebih cocok apa? Nah, ini nih, gue nemu nih di Balaghah Wadihah, wa huwa wujudu janibaini li syai'in fi hali harokatin wa tamawujin. Apa wajah syabahnya? Yaitu adalah adanya gerakan dari dua sisi pada gerakan menggetarkan dan juga menggemparkan, menghempas. Oke, diulang lagi. Wajah syabahnya di sini adalah wujudu janibaini li syai'in fi hali harokatin wa tamawujin. Adanya gerakan dari dua sisi, yaitu keadaan menggetarkan dan juga menghempaskan. Itu tuh kata Balaghah Wadihah tuh wajah syabahnya. Apakah udah jelas? Jelas. Lanjut. Wa ka'annal hilala nunu lujainin gharifat fi sahifati zarqa. Bulan sabit itu seolah-olah seperti huruf nun lujain, yaitu nun yang terlukis, terbit di atasnya lembaran langit biru. Nah, ini juga harus pakai daya khayal nih untuk memahami syair ini. Nah, hilal itu kan artinya bulan sabit ya. Nah, bulan sabit itu diumpamakan seperti huruf nun. Nah, teman-teman bayangin nih, ada huruf nun yang diletakkan di atas lembaran biru. Seperti itulah bentuknya bulan hilal di langit yang biru, kayak gitu tuh. Jadi bulan sabit itu dia terletakkan di langit yang warna biru tuh ya. Langit yang biru diseumpamakan nih dengan huruf nun yang terlukis di kertas yang berwarna biru, kayak gitu tuh. Fi sahifati zarqa, di lembaran biru. Kebayang nggak bentuknya? Bentukan bulan sabit itu kan mirip sama bulan sabit itu kan mirip sama huruf nun, ngelengkung gitu ya. Nah, bulan sabit itu dia diletakkan di lembaran langit yang berwarna biru. Langit itu kan warna biru tuh. Nah, diumpamakan seperti huruf nun yang dilukis di atas kertas biru juga, kayak gitu. Kebayang?
Bayang ya. Nah, di sini nih tasbih apa nih kira-kira? Ini tasbih tamsil. Ka'anna di situ ada tasbih. Nah, terus keadaan hilal itu tuh jangan dianggapin di sini tuh cuman mufrad doang ya. Hilal ini seluruh keadaan bulan sabit itu yang dibandingkan. Nah, dibandingkan dengan apa? Dengan nun lujain, dengan huruf nun yang dilukis di lembaran biru. Jadi musyabahnya itu adalah bulan sabit yang terletak di langit yang biru. Itu musyabahnya. Musyabahnya apa? Nun, huruf nun yang terlukis di lembaran biru. Itu musyabahnya. Nah, adatnya di situ apa? Adatnya ka'anna. Wajah syabahnya di sini adalah apa nih? Kalau keindahan bulan mah itu. Apa kira-kira teman-teman di sini wajah syabahnya? Nah, kalau ini ya, kalau di Balaghah Wadihah, di sini dikatakan, fa wajhu syabahi huna suratun muntaza'atun min muta'addid. Wajah syabahnya adalah merupakan gambaran kejadian kompleks, yaitu wujudu syai'in abyad muqawwas bi syai'in azraq, yaitu adanya sesuatu, adanya bentuk syai'in abyad yang putih. Nah, jadi huruf nun itu warnanya putih. Bulan kan warnanya juga putih tuh. Wujudu syai'in abyad, adanya bentuk sesuatu yang putih, muqawwas lengkung, bengkok, fi syai'in azraq, pada sesuatu yang biru. Itu tuh wajah syabahnya. Diulang lagi, wujudu syai'in abyad muqawwas fi syai'in azraq. Wajah syabahnya adalah adanya bentuk putih yang bengkok, yang lengkung di sesuatu yang biru, fi syai'in azraq. Itu wajah syabahnya. Dan ini memang berdasarkan Balaghah Wadihah, kata Balaghah Wadihah, ini wajah syabahnya. Udah jelas ya, berarti ya? Jelas. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang beranggapan nih nggak masuk akal, itu nggak apa-apa sih. Boleh boleh berdiskusi. Mau tanya lagi, maaf. Boleh. Berarti untuk musyabahnya itu di situ al-hilal aja ya, karena kan nggak ada di langit yang biru tuh kan nggak ada kan kalimat di syairnya. Ya. Oke. Bentar ya. Nah, kita kalau ngejawab itu patokannya ke ini deh, Balaghah Wadihah deh. Wa yusabbihu as-sarri al-hilala abyad lama'an muqawwasan wa huwa fis sama'i zarqa. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya siapa nih namanya penyairnya, As-Sarri Ar-Rafa, menyerumpamakan keadaan hilal, yaitu bulan sabit yang putih itu bersinar dan juga bengkok, muqawwas itu artinya lengkung, bengkok, wa huwa fis sama'i zarqa. Nah, itu tuh musyabahnya. Seluruh keadaan lengkap hilal itu, keadaan lengkap hilal itu. Makanya nih, walaupun di sini seolah-olah kelihatan itu kayak mufrad ya, teman-teman tinggal tanamin aja di otak bahwasannya kalau tasbih tamsil itu seluruh kejadian lengkap, baik itu musyabahnya maupun musyababinya. Kayak gitu. Di sini dikatakan yusyabihu sari halal hilali abyad lama'an wa qawasan wa huwa fis sama'i zarqa, yaitu musyabahnya adalah keadaan bulan apa tadi nih? Keadaan bulan sabit yang putih, bersinar, tidak lurus, bengkok berarti, dan letaknya bulan sabit itu di langit yang biru. Itu musyabahnya. Udah jelas ya? Berarti ya yang nanya musyabahnya tadi. Jadi tinggal ditanamin aja nih. Kalau tasbih tamsil itu, kalau misalnya, ini kan kita mau ngejawab pertanyaan Bapak ya. Seluruh keadaan. Tuh. Harus ditambahin di awalnya tuh. Ketika kita nyebutin musyabahnya. Misalnya, musyabahnya adalah seluruh kejadian lengkap, keadaan kompleks, baru tuh teman-teman tambahin penjelasannya. Misalnya musyabahnya apa. Musyabah pun gitu. Seluruh keadaan lengkap dari bla 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 gitu. Bisa dipahamin ya? Bisa. Oke. Tadi wajah syabahnya juga udah.
Nah, ini mau diklasifikasikan lagi enggak nih berdasarkan rukunnya? Kita lihat di Iya. situ ada tasbih, ada apa yang nggak ada di sini mujmal kan? Di sini kan nggak ada wajah syabah, berarti mujmal mursal. Lanjut ya. Sebenarnya teman-teman juga nggak perlu untuk mengklasifikasikan lagi, mending cari aman deh. Kalau menurut gue ya, ketika ngejawab ujian, kalau memang udah tahu itu tasbih tamsil, cukup klasifikasikan berdasarkan maknawi aja. Nggak usah teman-teman klasifikasi lagi berdasarkan rukunnya. Karena memang nggak ada kewajiban kalau kita ngerujuk ke kitab-kitab klasik. Nah, ketika udah diklasifikasikan berdasarkan maknawi, itu nggak perlu diklasifikasikan lagi berdasarkan rukunnya. Karena itu hanya akan ngebuat rancu. Kecuali ini memang ditanya bapaknya. Dan bapaknya pun sendiri udah ngomong itu di kelas, sulit untuk menentukan rukun-rukun tasbih itu kalau diklasifikasikan. Memang bapaknya sendiri yang ngomong. Gitu loh. Makanya gue ngasih tahu aja nih sekarang. Mending cari aman kalau pas ngejawab pas ujian. Kalau udah tahu nih ini tasbih berdasarkan maknawi, semisal itu tasbih tamsil, dimni, maklub, udah cukup. Itu aja. Kecuali memang ditanya ya sama bapaknya ya. Baru silahkan jelaskan. Udah jelas ya? Oke? Wahyu. Yo. Berarti tadi yang musyabah bi yang tadi itu berarti seluruh kejadian gimana? Seluruh kejadian lengkap, boleh keadaan kompleks, itu bebas. Mau kata-katanya gimana? Seluruh keadaan kompleks, huruf nun yang dilukis di lembaran berwarna biru. Gitu. Itu musyababinya. Oke, yuk. Jelas yuk. Oke, jelas Sahil. Oke, lanjut. La tungkola Abu Tamam, la tungkiri atolal karimi minal ghina. Fasailu harbun lil makanil ali. Nah, kita udah beda pembahasan lagi nih teman-teman. Ini udah tasbih dimni. Kita udah masuk ke pembahasan tasbih dimni. Kita lihat artinya ya. Janganlah engkau mengingkari. Janganlah engkau mengingkari. Jangan engkau heran bila jika orang mulia itu tidak memiliki kekayaan. Apa nih? Sorry. Fasailu harbun lil makanil ali. Karena sesungguhnya air bah itu merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Diulang lagi, la tungkiri atau lal karim minal ghina. Fasailu harbun lil makanil ali. Janganlah engkau heran bahwa apabila orang mulia itu miskin. Fasailu harbun lil makanil ali. Karena banjir itu merupakan karena air bah itu merupakan musuh bagi tempat yang tinggi gitu. Yang artinya air bah memang nggak bisa menuju ke tempat yang tinggi, dia cuma bisa menuju ke tempat yang lebih rendah kayak gitu. Nah, kenapa bisa dikatakan ini tasbih dimni teman-teman? Nah, kita harus tahu bahwasannya tasbih dimni itu kalau merujuk kepada balaghah wadihah artinya adalah yang paling ininya ya, intinya itu adalah yal mahani fit tarkib. Rukun-rukun tasbihnya itu ditangkap melalui pemahaman terhadap konteks kalimat. Itu yang pertama. Dan tasbih dimni itu pasti bentuknya berupa argumentasi ataupun juga bisa berupa penalaran. Kita lihat nih, ini berupa argumentasi nggak? Jangan engkau mengingkari kebesaran dermawan dari kalangan kaya. Karena air bah itu merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Itu berupa argumentasi nggak kira-kira? Argumentasi kan, sama kayak yang dibilang Nabila kemarin nih di kajian diskusi malam, misalnya ada orang ngomong, kok dia nggak belajar tapi nilainya bagus ya? Janganlah engkau heran bahwasanya nggak perlu heran bahwasanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah itu kan argumentasi tuh, kayak gitulah bentuknya tasbih dimni. Dan musyabah dan musyabah binya itu ditangkap melalui pemahaman terhadap konteks kalimat, siyaqul kalam. Kita lihat di sini, la tungkiri atau lal karim minal ghina fasailu harbun lil makanil ali. Janganlah engkau heran bila orang mulia tidak memiliki kekayaan. Kenapa bisa dikatakan itu? Misalnya orang mulia ini ya, dari segi alimnya, ilmunya, mereka menjauhkan diri dari dunia.
Seperti itu juga fasailu harbun lil makanil ali. Seperti air itu merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Kayak gitu tuh. Dia kayak tasbih dimni itu kayak berupa analogi biasanya. Kebayang nggak? Dari segi maknanya nih. Nah, kita kaji ya dari segi rukun-rukunnya. Musyabahnya di situ adalah atwalal karim minal ghina. Yaitu kosongnya apa nih? Atwalal karim minal ghina artinya adalah orang mulia yang tidak memiliki kekayaan. Itu tuh musyabahnya. Terus musyabah bihnya apa? Musyabah bihnya air bah merupakan musuh bagi tempat yang tinggi. Dan musyabah bihnya kan itu dipahami melalui konteks terhadap kalimat. Nggak secara sorry, anta kasam sifid dia. Itu kan jelas tuh, jelas banget di situ. Yang mana musyabahnya, yang mana musyabah bihnya. Tapi ini terhadap pemahaman, terhadap kalimat. Dan dimni ini ya teman-teman, kalau menurut gua nih, ini merupakan tasbih yang paling mudah untuk dipahami. Dengan ngebaca kalimat aja kita udah tahu yang mana musyabah bihnya. Oke, biar lebih jelas nih. Kita lanjut nanti ke contoh dimni yang selanjutnya. Kita tentuin dulu di sini musyabah sama musyabah bihnya kan udah jelas. Nah, satu lagi nih, dimni itu pasti nggak ada tasbih. Pasti nggak ada tasbih. Karena dia berupa argumentasi, berupa penalaran. Wajah syabahnya apa nih kira-kira? Keluasan dan limpahan pemberian. Atau teman-teman bisa lihat aja nanti ya ke Balaghah Wadihah kalau pengen tahu wajah syabahnya yang lebih kompleks. Tuh kita lihat aja deh sekarang apa kira-kira wajah syabahnya. Nah, gue bacain ya yang di Balaghah Wadihah. Unzur ila baiti Abi Tamam. Perhatikan bait syair Abi Tamam. Dia berkata kepada orang yang ia ajak bicara, janganlah engkau mengingkari kosongnya orang mulia itu dari kekayaan. Fa inna zalika laisa ajiban, karena itu bukan suatu hal yang aneh. Li'anna kimamal jibal, karena puncak gunung pun yang merupakan tempat paling mulia, wa'alaha, di tempat yang paling tertinggi, la yastaqiru fiha ma'usaili, tidak akan dialiri oleh aliran air. Alam talmahuna tasbihan, apakah engkau tidak mengira di sini tasbih? Alam taro annahu yusbihu dimnar rajulil karimil mahrumil ghina bikin matil jabal. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya di sini ada penyerumpamaan laki-laki yang mulia yang terhalang dari kekayaan, bikin matil jibal diserumpamakan seperti puncak gunung waqad khalat min ma'isaili, yang dimana puncak gunung itu tidak bisa dilalui oleh aliran air. Walakinahu lam yadu' zalika sorihan. Nah, ini nih yang intinya nih. Tapi di sini tidak disebutkan tasbihnya secara langsung. Bal ata bi jumlatin mustaqilatin. Tapi datang dengan jumlah yang terpisah, dengan kalimat terpisah. Wa dhammanaha hadzal makna fi surati Burhan. Dan menyebutkan maknanya itu pada bentuk alasan, pada bentuk argumentasi. Udah kebayang kan? Udah kebayang seharusnya gimana bentuk tasbih dimni itu. Jadi tasbih dimni itu kan artinya domana yudominu, artinya tersembunyi. Nah, dari situ aja kita udah tahu bahwasanya rukun-rukun tasbihnya memang tidak disebutkan secara sorry. Oke? Wahyu, mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalkan nanti bapaknya bilang, mana musyabahnya, kita bisa langsung jawab itu apa namanya, atau lal karim minal gina gitu, bisa nggak? Boleh, memang kayak gitu jawabannya. Atau lal karim minal ghina, yaitu apa tadi? Coba. Orang mulia yang nggak punya harta gitu. Iya, itu memang itu musyabahnya. Orang mulia yang tidak bisa kaya, yang tidak mempunyai harta, diserumpamakan seperti air yang merupakan musuhnya adalah tempat yang tinggi, gitu. Memang itu musyabahnya. Atau lal karim minal ghina. Orang mulia itu sulit kaya loh. Memang kenyataannya kayak gitu kan di dunia juga. Orang-orang yang mulia itu dari apa? Dari segi sifatnya, misalnya dia alim,
mulia itu kan meliputi banyak hal ya. Dia bisa alim, bisa adabnya bagus gitu. Kebanyakan atau orang mulia itu la tastangkiri atau lal karim minal ghina. Jangan engkau heran bahwasanya orang mulia itu tidak kaya. Kan gitu katanya tadi. Jadi pertanyaan Jalpan tadi memang itu jawabannya, atau lal karim minal ghina, yaitu orang atau lal karim minal ghina, apa artinya tadi? Orang mulia itu tidak memiliki kekayaan. Udah jelas ya, Jalpah ya? Jelas, jelas. Nah, adatnya kan tadi nggak ada tuh. Kira-kira wajah syabahnya apa? Apa kira-kira menurut teman-teman nih wajah syabahnya yang mengikat dua torof tadi? Nah, kalau di sini kan soalnya di belagu wajahnya kan nggak disebutin ya wajah syabahnya. Jadi kita nentuin bareng-bareng. Ya kalau di sini, kalau gue ngeliat ya, kalau gue minta tolong dipitin nih, atarku wal man'u, kekosongan dan ketiadaan. Dan itu menurut gue udah meliputi nggak sih dari kedua-duanya? Kekosongan dan ketiadaan. Ya kalau dari gue itu deh, pokoknya wajah syabahnya. Nanti kalau teman-teman mau nentuin sendiri lagi, mau dicari lagi, itu lebih bagus. Lanjut ya. Fatyasibul fata walaysa ajiban ayuran nauru fil qadibir ratib. Nah, ini tasbih dimni lagi nih. Terkadang pemuda itu bisa saja beruban, walaysa ajiban, dan bukanlah hal yang aneh. Ayuran nauru fil qadibir ratib. Sebagaimana bunga putih juga bisa tumbuh di dahan yang muda. Nah, pertanyaannya nih, yang pertama, itu berupa argumentasi kan? Ya. Terus, yang kedua, unsur-unsur tasbihnya disebutkan secara langsung nggak? Sorry nggak? Kayak tasbih-tasbih biasa? Enggak, jawabannya. Tidak. Nah, jadi itu udah tasbih dim nih. Kita tentuin nih musyabahnya. Musyabahnya adalah pemuda beruban. Itu musyabahnya. Terus musyababinya apa? Yaitu tumbuhnya bunga putih di dahan yang muda. Itu. Terus wajah syabah ada tasbihnya. Ada tasbihnya memang nggak ada ya. Kalau itu, kalau dimni, Wajahnya wajah syabahnya adalah bentar. Kira-kira apa nih ya? Kalau di gua nih, tumbuhnya adanya bentar. Oke, di sini ya. Kira-kira apa ya menurut teman-teman ya? Kayak bahasanya tuh gini, tuh adanya sesuatu yang tidak biasa di tempat yang semestinya. Kalau menurut gue sih itu wajah syabahnya. Nah ini nih wajah syabahnya. Sesuatu yang tidak lazim tumbuh di tempat yang semestinya. Itu wajah syabahnya. Sesuatu yang tidak lazim tumbuh di tempat semestinya. Setuju nggak? Bisa juga kayak sesuatu yang tidak lazim muncul di awal waktu gitu. Soalnya kan ini dia diserupain muda sama dahan yang masih basah gitu. Dahan masih basah kan artinya kayak muda gitu kan. Iya, betul. Bukan awal waktu tapi belum pada waktunya mungkin. Iya, bisa dikatakan gitu deh. ya gitu. Sesuatu yang muncul belum pada waktunya dia muncul. Iya, sesuatu yang tidak lazim tumbuh di tempat yang bukan seharusnya.
atau di awal waktu? Lebih cepat kan masih muda. Wa qala Abu Thayyib man yahun yashulil hawanu alaihi mali jurhin bimayyitin ilamun. Barang siapa yang telah hina lalu ia memudahkan hinaan terhadap dirinya, mali jurhin bimayyitin ilamun. Tidak ada lagi penderitaan tidak ada lagi penderitaan rasa sakit bagi mayat. Nah, itu juga tasbih ini. Karena berupa argumentasi kita lihat musyabahnya di sini adalah orang yang telah hina lalu memudahkan hinaan yang ia dapat pada dirinya. Itu musyabahnya tuh. Yahun yasulil hawanu alaihi. Itu musyabahnya. Lalu musyabahnya apa? Yaitu adalah tidak adanya lagi rasa sakit yang didapati oleh mayat. Itu Terus kira-kira apa wajah syabahnya? Yaitu adalah tiada lagi rasa sakit bagi hati yang sudah mati. Tiada lagi rasa sakit bagi hati yang telah mati. Setuju nggak teman-teman? Oke. Udah ya. Kita lanjut nih. Udah azan lagi. Gimana yuk? Lanjut aja apa gimana nih? Baru setengah loh ini loh. Gimana teman-teman? Mau lanjut atau gimana? Lanjut sampai 26 tuh ini lagi setengahnya baru break. Break dulu ya. Lanjut sampai 26 gitu ya Wahyu. Habis itu nanti nyambung lagi. Istirahat Oke. dulu. Qala al-Bukhari danin ila aidil ufati wasyasi'un an kulli niddin wa fin nada wa daribi kal badri afrata fil uluwi wa dawuhu lil usbati sarin jiddu qarib. Danin ila aidil ufati wasyasi'un an kulli nidda fin nada wa daribi. Apa di sini artinya nih? Ia dekat dengan orang mulia namun jauh dari sorry. Ada nggak yang ada artinya? Tolong dibacain dong. Ini dari itu ya, dari apa arti buku Bapak ya. Dekat dengan tangan orang-orang yang meminta, namun jauh dari semua tandingan dalam kemurahan dan keutamaan. Laksana bulan purnama yang sangat tinggi tempatnya, tetapi cahayanya sungguh dekat bagi rombongan yang berjalan di malam hari. Danin ila aidil ufati wasyasi'un. Ini masuknya bagian materi mana ya ini ya? Agrodutashbih. Nah, kita lihat nih makna dari syair ini tuh ya, orang yang dermawan itu tuh dia kan zohirnya, fisiknya itu kan jauh ya, jauh dari kita, tapi manfaatnya terasa banyak di kita. Nah, sama tuh seperti bulan itu fisiknya jauh, namun cahayanya terasa dekat. Paham nggak? Gimana yuk, gimana? Nah, kayak gini nih. Dan kan di sini dikatakan ya, danin ila aidil ufadi, dekat dengan tangan para peminta, wasyasi'un an kulli niddin fin nada wa daribi. Nah, jadi makna syair ini tuh gini nih. Kita tahu nih, orang-orang dermawan, orang-orang mulia, itu terasa banyak sekali manfaatnya kan. Tapi fisik dia itu jauh dari kita, terasa sangat jauh gitu. Orang dermawan itu fisiknya jauh dengan kita, tapi terasa dekat dengan kita dari segi batin. Dari segi apa? Ya manfaatnya terasa banyak gitu. Dengan pemberiannya. Kan di situ dibilang, aidil ufah, dengan tangan orang peminta. Nah,
Itu maknanya. Diserumpamakan seperti apa? Sama seperti bulan, yang mana bulan itu fisiknya jauh, tapi cahayanya terasa dekat bagi pejalan. Kan gitu tuh tadi dia bilang tuh. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang, berarti ini termasuk tasbih tamsil lagi atau bukan? Ya, ini tasbih tamsil. Karena kalau dimni nggak mungkin. Dimni itu nggak akan ada wajah syabah, ada tasbihnya. Nah, kita lihat nih, musyabahnya apa? Yaitu adalah yang itu tuh. Coba Jal, dibacain lagi Jal. Artinya Jal. Dekat dengan... Danin ila aidil ufati. Apanya? Artinya. Ya, artinya. Sambil kita tentuin tuh musyabahnya di situ. Dekat dengan tangan orang yang meminta, namun jauh dari semua tandingan dalam kemurahan dan keutamaan. Itu musyabah. Ya itu berarti yang musyabahnya itu adalah orang yang dipuji. Yang mana yang dipuji tadi? Yaitu adalah orang yang dekat dengan tangan-tangan peminta. Terus apa tadi? Wasyasiun. Wasyasiun tuh Namun jauh dari semua tandingan kemurahan. Dan keutamaan. Berarti musyabahnya orang-orang yang dipuji yaitu mereka yang dermawan gitu ya. Ada suara. Yaitu musyabahnya. Musyabahnya di situ adalah orang yang dekat dengan dengan peminta dan jauh dari segala tandingan. Orang dermawan. Nah itu tuh. Berarti dia orang yang paling dermawan banget tuh di situ maksudnya. Diserumpamakan dengan apa? Seperti bulan purnama yang jauh, tapi bagi orang yang berjalan kaki pada malam hari cahayanya terasa dekat. Nah, kira-kira apa nih wajah syabahnya nih? Kebermanfaatan nggak sih? Kebermanfaatan dari... Ya, kebermanfaatan. Ya kan sama seperti itu tuh kan di analoginya ya. Seperti cahaya juga walaupun terasa jauh, tapi cahayanya dekat. Ya gini deh, bisa dikatakan juga wajah. Ya. Izin menjelaskan pemahaman penjelasan Pak Muson ya, ini gue rada inget. Jadi tuh Pak Muson ini ngejelasin untuk syair yang ini tuh yaitu pemimpin. Nah, pemimpin itu normalnya kan kalau pemimpin itu kan kayak presiden. Presiden itu kan orang penting gitu. Dan Iya. Orang penting itu atau pemimpin itu ketika dia udah di atas, dia udah nggak mendengarkan rakyat kecil nih. Gitu. Dia udah nggak ngedengerin suara orang yang peminta-minta gitu. Nah, tapi orang yang dipuji di syair ini itu dia walaupun dia udah tinggi pemimpin, tapi dia tetap dekat sama ID apa? Tadi Aidil Alfa. Iya, Aidil Alfa. Dia itu tetap dekat sama orang peminta-minta gitu loh. Tapi dia juga di sisi lain dia kedudukannya tinggi. Dia itu syasi' an kulli niddin. Itu dia tuh tinggi gitu loh. Dia punya martabat, punya wibawa gitu loh. Jadi tandingannya semuanya takut. Tapi dia tetap bisa bergaul sama orang-orang kelas bawah gitu loh. Iya. Makanya dia diserupain sama bulan. Nah, bulan kan jauh nih dari manusia. Tinggi dia. Tapi walaupun jauh, dia tetap bisa ngasih manfaat. Tetap bisa menerangi begitu. Jadi wajah Syibinya kalau menurut gua nih
kebermanfaatan meskipun jauhnya apa ya? Jauhnya Meskipun fisiknya terasa jauh gitu ya. iya, bisa gitu. Hmm. Kebermanfaatan meskipun jauh. Lanjut ya, yang 23. Wa qala al-mutanabbi kok 23 sih? Jadi udah jelas ya. Ini tasbih tamsil, teman-teman. Lanjut yang ke-22. Wa qala an-nabi adz-dzubyani Wahyu, Oke, ya. ini ditentuin dulu nggak sih agrot tasbihnya apa? Aghrad tasbihnya bayanu imkanil musyabbah. Itu Oke. aghrad tasbihnya. Tujuannya adalah menjelaskan kemungkinannya si musyabbah. Yang dimana musyabbahnya ini walaupun dia terasa jauh bagi kita fisiknya, namun sangat banyak memberikan manfaat. Oke, udah jelas ya. Bayan imkanil musyabbah. Lanjut, yang ke-22. Wa qala an-nabi adz-dzubyani ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Engkau itu seperti matahari dan raja-raja lain itu seperti bintang-bintang. Apabila engkau terbit, maka bintang-bintang yang lain tidak nampak. Jadi ini dia ceritanya Syarin ini memuji raja gitu. Saking dia muji, di situ kan banyak raja-raja ya, tapi dia muji raja yang ini nih, dia bilang nih, engkau itu seperti raja dan raja-raja yang lain itu seperti bulan. Engkau raja gimana ya? Engkau wahai raja, engkau itu seperti matahari dan raja-raja yang lain itu seperti bulan. Nah, ketika matahari terbit tentunya bulan bintang-bintang kan nggak nampak ya. Ya, intinya dia ini muji raja. Dia bilang raja ini seperti matahari. Kalau raja-raja lain itu seperti bintang-bintang. Nah, matahari itu kan kalau udah terbit, bintang-bintang kan jadi nggak kelihatan. Kayak gitu intinya. Nah, di sini tuh tasbihnya ada 2 tasbih nih di sini nih. Ka'anna di situ adat, ka di situ musyabbah, syamsun musyabbah bi. Itu tasbih yang pertama. Ya. Itu tasbih yang pertama. Terus tasbih yang kedua, al-muluk di situ al-muluk di situ musyabbah, kawakib musyabbah bi. Nah, jadi tasbih yang pertama itu kan nggak ada wajah syabahnya, berarti tasbih mursal mujmal. Tasbih yang pertama. Adapun tasbih yang kedua itu merupakan tasbih baligh. Nah, wajah syabahnya apa? Nah, itu adalah keagungan menutupi semua hal lain. Nah, yuk. Ya. Gimana wajahnya? Wajah syabahnya adalah keagungan menutupi semua hal yang lain. Udah jelas ya, lanjut yang 23. Wa qala al-mutanabbi fi wasfi asadin ma qubilat ainahu illa dhunnata tahta duja naral fariqi hulula. Siapapun yang jadi ini mutanabbi berkata terhadap dia mensifati singa. Jadi mutanabbi ini bilang nih tentang singa. Siapapun yang menatap mata singa, maku bilat ainahu illa zunnata, akan mengira bahwa illa zunnata pasti mengira bahwasannya di tengah gelapnya malam ada api pasukan yang menyala.
Diulang lagi, maqubilat ainahu illa zunnata. Siapapun yang menatap matanya akan mengira tahta duja narul fariki hululah, di tengah gelapnya malam ada api pasukan yang telah menyala. Jadi seolah-olah mata singa itu kayak membara gitu loh. Saking membaranya diumpamakan seperti di tengah-tengah kegelapan nih, dia ngelihat mata singa yang menyala seperti narul farik, seperti api pasukan yang menyala-nyala gitu. Nah, jadi di sini agradu tasbihnya bayanu miqdari halil musyabbah. Agradu tasbihnya bayanu miqdari halil musyabbah. Nah, adapun tasbihnya di sini ainahu, di situ musyabbah. Nah, kan di sini ada zonna ya, zunna, mengira. Apakah itu bisa dikatakan itu adalah ada tasbih? Nah, kemarin kan gue juga research ya ke kitab-kitab klasik yang ngebahas ternyata kalau ada tasbih itu cuma 4 doang, seperti ka, misla, ka'anna, asbaha. Nah, adapun seperti zona, tawahama, itu kan memang dia memang tasbih di situ, tapi itu masih berupa sangkaan mutakalim gitu. Masih berupa sangkaan mutakalim. Makanya ketika kita mengklasifikasikannya, ini bukan termasuk tasbih mursal, tapi masuknya ke tasbih muakkad. Tapi mungkin kalau teman-teman, tapi disarankan ya ke teman-teman buat lebih nyari lagi, siapa tahu ada yang lebih betul gitu kan. Nah, cuman yang gue baca tuh memang ulama-ulama balaghah tuh mengatakan bahwasannya memang ada tasbih itu ada 4 doang, selebihnya seperti zona, tawahama, itu hanyalah prasangka mutakalim gitu. Makanya nggak bisa dikatakan tasbih ini adalah tasbih mursal. Nah, mana musyabah bihnya adalah narul fariki hulula, yaitu adalah api pasukan yang menyala. Nah, kira-kira apa nih wajah syabahnya? Kita lihat musyabahnya tadi itu kan itu ainahu, aina al-asad, yaitu kedua mata singa. Nah, kedua mata singa itu diumpamakan seperti api pasukan yang menyala. Kira-kira apa wajah syabahnya yang cocok? Menyalanya nggak sih? Iya, menyalanya. Menyala. Oke, lanjut ya. Wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibaligh. Dan orang-orang yang berdoa selain kepada Allah la yastajibuna lahum bi syai'in, tidak menjawab apapun yang mereka minta, illa kabasiti kaffaihi ilal ma', seperti orang yang menadahkan tangannya kepada air, liyablugha fahu, supaya air itu bisa sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibaligh, tapi air itu tidak sampai. Nah, bayangannya kayak gini nih. Orang-orang yang berdoa, yang menyembah selain Allah, nah itu tuh dianalogikan seperti ketika lu menadahkan air, misalnya dari mata air nih ya, lu menadahkan air lu, menadahkan tangan lu, air itu kan bukan sampai ke mulut ya, tapi justru air itu jatuh ke tanah kan, karena makna menadahkan itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, jadi otomatis air itu jatuh, bukan sampai ke mulut. Kayak gitu. Jadi Allah membuat penyerumpamaan nih. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu seperti orang yang membentangkan tangannya kepada air supaya air itu bisa sampai ke mulutnya untuk diminum. Tapi ternyata air itu nggak sampai ke mulutnya, justru jatuh ke bumi. Kayak gitu tuh maknanya ayat ini. Nah, jadi di sini tasbih apa nih teman-teman? Ini tuh tasbih tamsil. Jadi musyabahnya apa? Yaitu adalah kejadian kompleks orang-orang, sekumpulan orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu musyabahnya. Lalu musyabah bihnya apa? Yaitu seperti orang yang menadahkan tangannya kepada air untuk yang minum tapi tidak sampai. Wa ma huwa bibaligh, tidak sampai air itu kepada mulutnya. Itu musyabah bihnya. Nah, adatnya di situ ada kaf, kabasiti.
Nah, tujuan tasbih di sini apa? Tasbih di sini bertujuan takriru halil musyabbah. Yaitu adalah menentukan kondisi si musyabbah. Kenapa bisa dikatakan takriru halil musyabbah? Karena kita tahu di sini Allah menentukan bagaimana keadaan sekelompok orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Lanjut ya. Udah bisa dilanjut belum? Ya, lanjut satu lagi. Tahlilu. Ya. Tahlilu halil musyabbah. Takrir. Kororo yukorriru takrir. Oke. Oke. Lanjut. Yang ke-25. Iya, benar. Oke. Yang tadi, yang nomor 2 tadi itu agregat tasbihnya apa ya? Yang tadi yang nomor berapa itu? Yang 22. 22. Karena ini kan bagiannya dari materi agrot ya. Yang ini. Ya. Agregatnya apa tuh? Bayanu miqdari halil musyabbah. Yaitu menentukan apa ya? Miqdar itu kan kadarnya si keadaan si musyabbah. Nah, tentu dong bisa dikatakan itu bayanu miqdari halil musyabbah. Kan dia menyerumpamakan seperti apa mata-mata singa itu ya seperti api pasukan yang menyala kayak gitu. Makanya bayanu miqdari halil musyabbah. Yang 22, coy. Oh, yang Kana 22. Kasamsun. Yang 22. Kalau yang 22 itu bayanu halil musyabbah. Menjelaskan bagaimana keadaan si musyabbah. Iya, bayanu halil musyabbah. Iya. Oke. Menjelaskan keadaan si musyabbah. Seperti apa? Itu ka'annaka engkau itu seperti matahari dan raja-raja lain seperti bintang-bintang. Gitu. Lanjutnya, yang ke-25, waqala Abu Hasan Al-Anbari fi maslub. Nah, telah berkata Abu Hasan Al-Anbari kepada orang yang disalib, madatta yadaika nahwahum ikhtifa'an kamaddihima ilaihim bil hibat. Engkau membentangkan kedua tanganmu kepada orang yang akan menyalibmu ikhtifa'an, karena diam-diam. Maksudnya ikhtifa'an itu bisa diartikan diam-diam, bisa diartikan takut. Kamaddihima ilaihim bil hibat, sebagaimana engkau dahulu membentangkan tanganmu kepada mereka bil hibat sebagai pemberian. Paham nggak maksudnya apa? Jadi ini keadaan ketika si musyabbah disalib. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihatnya di syarahnya di Balaghah Wadihah itu apa maknanya kamaddihima ilaihim bil hibat? Itu adalah dulu itu orang yang disalib ini banyak memberikan pemberian. Nah, makanya dikatakan kamaddihima ilaihim bil hibat. Nah, sebagaimana ketika engkau jaya dahulu, ketika masa sukses engkau dahulu, engkau membentangkan kedua tanganmu itu bil hibat sebagai bentuk pemberian. Bentuk kasih sayang kepada orang, gitu. Coba dilihat deh di Balaghah Wadihah. Dan memang itu makna dari syair ini. Nah, ini merupakan tasbih tamsil. Apa musyabbahnya? Yaitu adalah yaitu keadaan kompleks, orang yang disalib membentangkan kedua tangan mereka karena takut, ikhtifaan, diam-diam. Nah, itu tuh musyabbahnya. Diulang lagi, musyabbahnya adalah keadaan kompleks, keadaan orang yang disalib membentangkan kedua tangannya karena takut-takut. Itu tuh musyabbahnya. Lalu musyabbah bihnya apa? Keadaan kompleks, yaitu orang yang disalib dahulunya membentangkan tangan sebagai bentuk pemberian. Oke, ini tasbih tamsil. Nah, wajah syabahnya apa? Ya, wajah syabahnya itu keadaan membentangkan kedua tangan. Memang itu di Balaghah Wadihah. Tapi kalau yang sekarang itu kan dia dalam keadaan disalib. Tapi kalau yang dulu tuh dia membentangkan tangan karena berupa pemberian gitu. Jadi wajah syabahnya adalah keadaan membentangkan kedua tangan. Nah, terus di sini apa aghrad tasbihnya adalah at-tazyin. Apa at-tazyin coba? Apa arti tazyin? Tazyin itu artinya adalah penghiasan. Zayyana yuzayyinu, tazyin. Kenapa bisa dikatakan syair ini merupakan syair tazyin agrodnya?
Karena kalau dari penjelasan Pak Muson ya, biasanya orang-orang di zaman jahili itu ketika menjelaskan keadaan orang disalib itu pasti keadaannya buruk semua dalam syairnya. Nah, tapi makanya dikatakan syair Abu Hasan Al-Anbari yang satu ini merupakan syair fenomenal karena beda dari syair-syair yang lain, di mana di syair ini dia memuji gitu. Memuji orang yang disalib. Tentu dong memuji. Dia bilang tuh, keadaan yang dulu itu beda. Keadaan kamu dulu itu membentangkan tangan kepada mereka ketika masa jaya dalam bentuk pemberian. Seperti itu. Oke, istirahat dulu ya, break. Iya, mau dilanjut jam berapa Kira-kira lagi kapan nih teman-teman? mau dilanjutin nih? Habis asar aja nggak sih? Habis gue. Setuju, Ya, setuju. boleh. Ya. Setuju habis asar ya teman-teman. Jam berapa? 15.30 atau jam 4? Jam 4 aja. Selesai sahur dong. Jam 4 ya, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mengikuti belajar bersama kali ini. Semoga manfaat. Nanti kita sambung lagi habis asar jam 4 ya. Oke, Oke. saya tutup. Terima kasih Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.